Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, apa kabar? Alhamdulillah ya, senang ketemu dengan Bapak dan Ibu. Hari ini Alhamdulillah hari yang Allah takdirkan kita untuk kembali bertemu Bapak Ibu sekalian, dalam rangka melanjutkan proses mediasi yang beberapa waktu lalu sudah kita lakukan. Alhamdulillah proses mediasinya kita lakukan secara terpisah ya Bapak Ibu. Bapak juga sudah 3 kali kami lakukan pertemuan secara terpisah, juga Ibu sudah 3 kali pertemuan secara terpisah, semata-mata hanya untuk mempertemukan poin-poin yang dapat kita sepakati ya secara maksimal, bukan bermaksud untuk memihak A atau B, Bapak atau Ibu, tapi tidak sama sekali. Saya selaku mediator tentu memiliki kode etik dan diikat dengan sumpah bahwa dalam melakukan proses mediasi itu harus netral Bapak Ibu sekalian, semata-mata untuk mencapai kesepakatan yang kedua belah pihak dapat menerima. Hari ini Bapak Ibu sebenarnya adalah proses lanjutan yang saya berharap Bapak dan Ibu dapat menyepakati kesepakatan yang sudah saya buat, yang sudah saya identifikasi dan saya rangkum dalam kesepakatan perdamaian. Yang ini semua adalah poin-poin yang Bapak dan Ibu sepakati sebenarnya dalam kaukus kita di 3 pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini saya undang Bapak Ibu sekalian kemari di pengadilan agama ini, agama Takengon ini, untuk mendengar, mencermati dan insya Allah menyepakati poin-poin yang saya yakin Bapak Ibu sekalian akan menerima, mudah-mudahan insya Allah atas izin Allah. Tapi sebelumnya Bapak, sebelum saya bacakan Ibu, saya ingin menyatakan begini, bahwa mohon maaf kalau kemudian dalam penyampaian saya ini ada banyak kekurangan, kesilapan, terkesan menggurui. Bukan bermaksud saya untuk hal seperti itu, tapi yakin dan percayalah, saya sudah anggap Bapak dan Ibu sebagai keluarga saya, sebagai saudara saya yang harus saya bela, harus saya lindungi. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Pertama adalah bahwa perceraian bukanlah sesuatu yang dilarang dalam agama kita. Ketika semua hal tidak lagi dapat dipenuhi secara hak-hak perkawinan antara suami dan istri, dan berujung kepada sesuatu yang berpotensi menimbulkan fitnah dan dosa, maka cerai adalah media yang sah dan hak diambil ya, sesuatu yang Allah perkenankan untuk kita lakukan kalau memang itu harus diambil. Harus diambil. Tapi sekali lagi, cerai adalah bagian dari proses kehidupan Bapak Ibu. Langkah rezeki, pertemuan dan maut, semua sudah tertulis dan tertuang di Lauh Mahfuz. Maka kita tidak bisa mengelaknya. Apa yang Bapak Ibu hari ini lakukan adalah sebenarnya proses menjalannya saja, karena semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang perlu kita tentangkan, tidak ada yang perlu kita sesali, dan tidak ada yang perlu kita harus jumawa, karena ini semua adalah proses, tidak lebih daripada proses. Maka oleh karena itu saya mengingatkan kepada diri sendiri, juga kepada Bapak Ibu, marilah melihat kasus ini hanya sebuah formalitas semata ya, karena esensinya adalah Bapak Ibu tetap bersaudara, Bapak Ibu tetap memiliki kewajiban yang sama terhadap anak Bapak Ibu sekalian yang alhamdulillah hari ini sudah menikah. Tentu ini menjadi sebuah hal yang jauh lebih tinggi nilainya daripada hanya sebatas apa yang Bapak Ibu hadapi hari ini. Oleh karenanya sekali lagi, alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kemudian dalam beberapa pertemuan sebelumnya, saya juga sudah minta dan memohon kepada Bapak dan Ibu untuk selalu berdoa, istiqoroh,
munajat kepada Allah. Demikian juga saya, Bapak Ibu, selaku mediator, saya berharap Allah memberikan sesuatu yang baik yang kita lakukan hari ini. Apa yang Bapak Ibu tempuh hari ini semata-mata karena kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, izinkan saya, Bapak Ibu, sekali lagi membacakan kesepakatan perdamaian, dan insya Allah mudah-mudahan dapat disepakati dan dapat kita tindak lanjuti. Dan kalaupun nanti ada kekurangan, boleh disampaikan di akhir pembacaan kesepakatan perdamaian yang saya telah buat ini, Bapak Ibu sekalian. Baik, mohon untuk didengarkan dan disimak. Saya akan membaca perlahan, mudah-mudahan dapat dimengerti dan insya Allah dapat diterima. Baik, Bapak Ibu, kita mulai ya. Bisa, Pak? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kesepakatan perdamaian pada hari ini Jumat tanggal 4 Juni 2022 bertempat di Pengadilan Agama Takengon dalam proses mediasi perkara perdata nomor 12/PDT-G/2022/PA.TKN antara Bapak Usman bin Ridwan, lahir di Rusia, Pak ya, tanggal 17 Agustus 70, saat ini berumur 52 tahun, betul, Pak? Oke. Agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamat di Jalan Datu Beru, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Sebagai pemohon, Pak. Ya. Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Kemudian Ibu, nama Syarifah binti Malik, tepat tanggal lahir Melabuh 2 Februari 1975. Saat ini Ibu berumur 47 tahun, betul Ibu ya? Baik. Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Belangkolak 1, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai termohon, Ibu. Ya, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Untuk selanjutnya, pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama disebut sebagai para pihak. Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pasal 1, bahwa antara pihak pertama dan pihak kedua telah terjadi persengketaan perkara perdata di Pengadilan Agama Takengon sebagaimana terdaftar dengan register nomor 12/PDT-G/2022/PA.TKN tanggal 5 Mei 2022 mengenai permohonan cerai talak yang diajukan pihak pertama. Pasal kedua, bahwa para pihak adalah benar sebagai suami istri yang sah berdasarkan akta nikah nomor 62/12/10 Romawi/1999 tanggal 10 Oktober 1999 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dan benar selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak bernama Siti Aminah, ya, lahir di Takengon tanggal 31 Desember tahun 2000 dan telah menikah. Pasal 3, bahwa karena alasan tidak adanya lagi keharmonisan dan kecocokan di antara para pihak sehingga sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun kembali, maka para pihak telah sepakat memutuskan untuk bercerai dengan segala akibat hukumnya. Pasal 4, bahwa akibat hukum dari perceraian, maka pihak pertama sepakat memberikan hak nafkah kepada pihak kedua, yaitu berupa A, uang iddah sebesar 3 bulan, ya buat, ya Pak, 3 bulan dikali 5 juta rupiah per bulannya, maka totalnya 15 juta rupiah. B, uang mut'ah sebesar 20 juta rupiah, sehingga jumlah seluruhnya hak nafkah iddah dan mut'ah adalah sebesar 35 juta rupiah yang akan dibayarkan secara sekaligus dan seketika sebelum mengucapkan ikrar talak di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Agama Takengon. Pasal 5, bahwa para pihak sejak menikah dari tanggal 10 Oktober 1999 sampai saat ini sepakat mempunyai harta bersama atau gonogini seluruhnya berupa A,
sebidang tanah dan bangunan dengan luas 325 meter persegi yang terletak di Kampung Mongal, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh berdasarkan sertifikat hak milik nomor 72, surat ukur nomor 16 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Aceh Tengah atas nama pemilik Bapak Usman. Baik. B. Sebidang tanah dan tanaman kopi dengan luas 700 meter persegi yang terletak di Kampung Rusip, Kecamatan Rusip, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh berdasarkan sertifikat hak milik nomor 22, gambar situasi nomor 10, tanggal 16 Februari 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah juga atas nama Bapak Pak Usman selaku pemilik. Pasal 6, bahwa para pihak sepakat menandatangani perdamaian atas harta bersama atau gonogini ini dengan ketentuan bagian masing-masing mendapatkan sebagai berikut. A. Bahwa pihak pertama akan mendapatkan bagian harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 5 huruf B. Ini tadi Pak yang tanah tadi beserta bangunan. Ya. Kemudian bahwa pihak kedua akan mendapatkan bagian harta bersama atau gonogini sebagaimana tersebut dalam pasal 5 huruf A itu tadi. Ya, Bu. Ya, betul. Bapak yang kebun, ya. Ibu yang rumah. Ya, dua cuman ini. Coba ya, Ibu ya. Baik. Kemudian pasal 7, bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, maka pihak pertama dan pihak kedua dengan ini menyatakan dan saling memberikan persetujuan dan menyerahkan hak dan bagiannya terhadap harta yang telah dibagikan tersebut. Baik. Pasal 8, bahwa pihak pertama dan pihak kedua berkewajiban untuk menyerahkan surat-surat yang berkaitan dengan bukti kepemilikan kepada masing-masing pihak yang telah dinyatakan sebagai pemilik. Ya, betul. Ya, nanti Bapak serahkan ke Ibu yang bagian Ibu. Ya, yang bagian Bapak karena dua-duanya atas nama Bapak tetap di Bapak. Oke, baik. Pasal 9, bahwa para pihak sepakat untuk mengajukan kesepakatan perdamaian ini ke Pengadilan Agama Takengon agar Pengadilan Agama Takengon menguatkan kesepakatan perdamaian ini ke dalam akta perdamaian. Ini yang saya maksud tadi, Pak. Poin pentingnya, Bapak sudah sepakat, Ibu sudah sepakat, ya. Kemudian kita kuatkan melalui pengadilan dengan akta perdamaian agar memiliki kekuatan hukum dan dapat dieksekusi, Bapak Ibu. Ya, sehingga para pihak merasa tidak ada yang saling dirugikan. Kemudian pasal 10, bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan kesepakatan perdamaian ini ke Pengadilan Agama Takengon hingga diputuskan dan dikeluarkannya akta perdamaian ditanggung oleh pihak pertama nih, Bapak ya, selaku pemohon. Baik. Demikianlah kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Pihak pertama Bapak Usman bin Ridwan dan pihak kedua Ibu Syarifah binti Malik, kemudian moderator saya Samusi Purnawiradadi. Ini dia kesepakatan perdamaiannya sudah saya bacakan. Gimana Bapak Ibu? Cukup jelas apa yang saya sampaikan tadi? Oke, Ibu. Baik. Kira-kira gimana nih Bapak Ibu? Tanggapannya nih. Insya Allah bisa terima nggak Bapak Ibu? Atau ada yang terlewatkan oleh saya? Tidak, Ibu? Terima Bu ya, insya Allah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kesepakatan ini. Mudah-mudahan Allah ridhai hasil kita ini. Sekali lagi kita manusia adalah insan yang dhaif. Allah yang berkehendak, kita hanya mampu berusaha dan berdoa, tapi Allah yang menentukan. Yakin dan percayalah hari ini adalah keputusan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita semua, dan kita adalah makhluk yang senantiasa beriman dan bertakwa atas ketetapan dan takdir yang telah ditentukan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah mempercayai saya sebagai mediator. Mudah-mudahan hasilnya terbaik untuk kita semua. Selanjutnya izinkan saya akan memfasilitasi kesepakatan ini
dijadikan akta perdamaian dan dimohonkan kepada hakim di Pengadilan Agama Takengon ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Berizin, alhamdulillah Allah buka keberkahannya kepada kita. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berizin Bapak Ibu sekalian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.